Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning my beloved student. How are you today? Okay, I hope you're always healthy and always happy. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, as usual, before we start, let's reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, beloved student, today you are going to learn about comparison degree. That's learning material for today, okay? Okay, what is comparison degree? So please listen to my explanation, okay? Comparison degree adalah tingkat perbandingan ya, Nana ya, atau untuk menyatakan perbandingan. Ada di sini 3 cara untuk menyatakan perbandingan ya, Nana ya. Cara positif, komparatif, dan yang terakhir superlatif. Nah, untuk membandingkan, apa yang digunakan? Yang digunakan yaitu adjektif atau kata sifat ya, Nana ya, artinya. Oke, di sini ada contohnya ya, Nana ya. Perhatikan di layar kalian masing-masing. Di sini yang pertama contohnya ada clever untuk menyatakan perbandingannya atau lebih pandai, yaitu clever ya. Kalian menggunakan tambahkan di sini i dan R ya, Nana ya. Nah, kenapa hanya ditambahkan i dan R? Karena clever hanya terdiri dari one syllable atau satu suku kata saja ya, Nana ya. Jadi kalian hanya menambahkan huruf e dan r saja untuk menyatakan lebih pandai ya, Nana ya. Clever. Adapun untuk menyatakan yang ter ya, Nana, yang paling di sini contoh, karena di sini contohnya clever, jadi kalian menambahkan di sini yaitu I, S, dan T ya, Nana ya, clevers ya. Karena di sini clever terdiri dari satu suku kata, only one syllable ya. Jadi kalian hanya menambahkan di sini I, S, dan T ya, Nana ya, clevers ya. Artinya menjadi paling pandai atau terpandai ya, seperti itu. Oke, contoh yang kedua, beautiful ya, ada beautiful. Lalu untuk menyatakan lebih cantik atau lebih indah, di sini kita gunakan more beautiful. Kenapa tidak beautifuler seperti yang di atas? Tidak boleh ya, Nana ya. Kenapa? Karena kata beautiful ini terdiri lebih dari one syllable ya, more than one syllable. Ya, terdiri dari lebih dari satu suku kata, beautiful ya. Jadi untuk menyatakan lebih, kalian harus menggunakan more beautiful, seperti itu ya, Nana ya. Lalu bagaimana untuk menyatakan yang ternya atau yang palingnya? Yaitu kalian wajib menambahkan most ya. Pokoknya untuk adjektif yang terdiri lebih dari satu suku kata, kalian wajib menambahkan untuk komparatifnya more, dan untuk superlatifnya kalian wajib menambahkan most, yaitu contoh di sini most beautiful ya, Nana ya. Artinya yaitu paling cantik atau tercantik, seperti itu ya, Nana ya. Oke, contoh selanjutnya di sini ada heavy, artinya yaitu di sini berat ya, Nana ya. Di sini ada huruf konsonan Y-nya, huruf Y-nya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam komparatif untuk menyatakan perbandingan lebih berat ya, huruf Y-nya you have to eliminate the letter Y ya. Kalian harus buang huruf Y-nya, lalu kalian gantikan dengan huruf I, E, dan R, yaitu menjadi heavier ya. Karena heavy ini terdiri dari satu suku kata, sama seperti contoh yang tadi pertama ya, Nana ya, hanya terdiri dari satu suku kata, heavy. Jadi kalian harus buang, kalian tambahkan dengan I, E, dan R ya. Oke, contoh selanjutnya untuk yang superlatifnya, untuk yang palingnya atau untuk yang ternya, yaitu kalian masih sama, kalian you have to eliminate the letter Y ya. Kalian harus buang huruf Y-nya, lalu kalian tambahkan dengan huruf I, E, S, dan T ya, Nana ya, menjadi heaviest ya, paling berat atau terberat. Oke, can you get my point so far? Oke, contoh selanjutnya ya, Nana ya. Next, please pay attention my beloved students. Oke,
Nah, perlu kalian perhatikan di sini anak-anak ya. Tidak semua adjektif itu kita dapat rubah ke dalam komparatif dan superlatif ya, sesuai dengan kemauan kita sendiri. Kenapa? Karena beberapa adjektif sudah memiliki bentuk komparatif dan superlatifnya. Oke, apa saja? Apa sajakah itu adjektifnya? Oke, perhatikan. Yang pertama di sini ada good ya. Untuk menyatakan komparatifnya di sini ada better ya. Untuk menyatakan superlatifnya best. Oke ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Contoh selanjutnya di sini ada bad ya. Lalu untuk komparatifnya di sini ada worse. Lalu untuk menyatakan superlatifnya worse ya anak-anak ya. Contoh yang terakhir di sini ada little. Oke, untuk komparatifnya ada less. Nah, untuk superlatifnya di sini ada least. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Next. Okay, now you are going to the pattern and to the examples. Oke, di sini Miss akan mencoba memberikan beberapa rumus dan contohnya ya Nana ya. Sekarang masuk kepada rumus dan contohnya. Di sini ada positive seperti tadi ya Nana ya, comparative, and then the last one is superlative. Oke. We go first from positive one ya. Kita mulai ke yang positif terlebih dahulu ya. Oke. Positif digunakan untuk membandingkan seseorang atau sesuatu atau hal yang sama. Ingat ya Nana ya, positif untuk menyatakan sesuatu atau seseorang atau sesuatu hal, pokoknya yang sama ya Nana ya, ingat yang sama. Oke, seperti itu ya. Oke, rumusnya ada apa saja? Di sini ada 2 untuk menyatakannya ya Nana ya. Nanti akan Miss jelaskan. Oke, S ditambah adjektif ditambah S. S ditambah kata sifat ditambah S. Oke, kalian perlu ketahui terlebih dahulu ya Nana ya. Fungsi dasar dari adjektif di sini yaitu untuk menerangkan atau menjelaskan si subjeknya ya Nana ya. Sekali lagi fungsi adjektif di sini untuk menjelaskan atau menerangkan subjeknya. Oke, kita ke contoh. The example is Miranda is as beautiful as her mom. Ada ya rumusnya ya. S-nya ada, adjektifnya yang mana? Adjektifnya beautiful. Nah, S yang satu laginya sebelum her ya, as her mom. Artinya dalam bahasa Indonesia yaitu Miranda sama cantiknya seperti ibunya. Nah, mana adjektifnya? Adjektifnya adalah beautiful. Fungsi beautifulnya ini, cantiknya ini menerangkan siapa? Menjelaskan siapa? Nah, menjelaskan Mirandanya ya Nana ya sebagai subjek. Nah, ingat kembali lagi fungsi dasar dari adjektif di sini untuk menjelaskan subjeknya. Jadi beautifulnya ini untuk menjelaskan si Mirandanya yang cantik seperti itu, yang sama cantiknya seperti ibunya. Nah, seperti itu ya Nana ya. Karena positif ini ada 2 rumus. Oke, rumus yang kedua untuk masih yang positif ya Nana ya. Di sini ada S ditambah adverb ditambah S. Nah, kalian perlu ketahui juga fungsi dasar adverb di sini yaitu untuk menjelaskan verbnya atau untuk menjelaskan kata kerjanya ya Nana ya. Berbeda dengan tadi yang pertama. Kalau adjektif untuk menjelaskan subjeknya, nah, adapun adverb untuk menjelaskan verbnya ya, untuk menerangkan atau menjelaskan verbnya, kata kerjanya. Oke, contohnya ya Nana ya. My mother works as diligently as my father. Artinya adalah ibu saya bekerja sama rajinnya seperti ayah saya. Nah, seperti itu. Mana adverbnya? Mana kata keterangannya? Kata keterangannya di sini dengan rajin, yaitu diligently ya, Nana ya. Nah, diligentnya ini, rajinnya ini menerangkan siapa? Menerangkan apa sih? Nah, diligent di sini sebagai adverb.
yang menjelaskan suatu pekerjaan itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara rajin atau dengan cara malas. Nah, di sini contohnya Miss menulis dengan cara rajin ya, Nana ya. Nah, menjelaskan siapa? Menjelaskan apa? Nah, menjelaskan verbnya. Mana verbnya? Nah, verbnya di sini atau kata kerja di sini yaitu works ya, Nana ya. Bahwasannya works atau pekerjaannya ini dilakukan dengan cara rajin. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Fungsi dasar dari adverb yaitu untuk menjelaskan verbnya, untuk menjelaskan kata kerjanya. Kata kerja di sini yaitu works ya anak-anak ya. Bekerja. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, agar lebih paham lagi di sini Miss akan berikan contoh yang kedua ya, masih kalimat yang positif yaitu my sister recites Holy Quran as fluently as my father. Yang artinya kakak saya membaca Al-Quran sama lancarnya seperti ayah saya. Nah, adverbnya di sini yang mana anak-anak? Nah, adverbnya yaitu kata keterangannya fluently, dengan lancar. Nah, mana verbnya? Mana kata kerjanya? Kata kerjanya recites ya anak-anak ya, membaca. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, sekali lagi Miss ingatkan fungsi adverb di sini untuk menjelaskan suatu pekerjaan itu dilakukan dengan cara apa. Seperti itu ya anak-anak ya. Atau untuk menerangkan seperti itu, untuk menerangkan verbnya, kata kerjanya. Mudah bukan ya anak-anak ya? Oke, contoh selanjutnya komparatif ya anak-anak ya. Digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya berbeda. Namun, objek yang dibandingkan harus sama ya anak-anak ya. Misalkan, kita sedang membandingkan mobil dengan mobil. Nah, itu bagus seperti itu karena sama objeknya. Jangan membandingkan mobil dengan pulpen. Nah, itu tidak sama objeknya, jadi tidak boleh. Oke, untuk kalian lebih paham, mari kita lihat rumus dan contohnya ya anak-anak ya. Oke, rumusnya di sini ada adjektif ditambah IR seperti tadi rumus yang di awal yang telah Miss Rifki sampaikan melalui tabel ya anak-anak ya. Adjektif ditambah IR ditambah than ya. Nah, ini digunakan untuk adjektif yang jumlahnya satu syllable tadi ya anak-anak ya, satu suku kata ya. Contohnya, Ali's book is bigger than Hasan's book ya. Buku Ali lebih besar daripada buku milik Hasan. Nah, objeknya sama bukan? Buku dengan buku yang dibandingkan ya. Jadi buku Ali dan buku Hasan ya. Buku Ali lebih besar daripada buku Hasan. Tidak boleh menggunakan more, big ya. Kenapa? Karena big ini hanya terdiri dari satu suku kata ya. Jadi kalian wajib menambahkannya dengan IR than ya, bigger than seperti itu. Oke. Contoh selanjutnya menggunakan more ya. More ditambah adjektif ditambah than. Nah, ini digunakan untuk adjektif lebih dari satu suku kata ya, more than one syllable ya. Yang terdiri lebih dari satu suku kata. Contohnya seperti apa? Hussein is more ya, Nana ya, perhatikan. Is more handsome than his father ya. Hussein lebih tampan daripada ayahnya, seperti itu. Kenapa menggunakan more? Tidak boleh handsomer, tidak boleh ya Nana ya. Kenapa? Karena handsome consists of one more syllable. Karena handsome terdiri dari lebih dari satu suku kata ya Nana ya, seperti itu. Handsome terdiri dari lebih dari satu suku kata. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi wajib menggunakan more handsome than. Tidak boleh handsomer. Salah sih ya anak-anak ya. Oke, sekarang untuk menyatakan yang atau yang paling ya anak-anak ya. Superlatif. Di sini digunakan untuk membandingkan ya Nana ya, membandingkan satu hal dengan keseluruhan ya, atau istilah lainnya yang paling ya Nana ya, atau yang Oke, contohnya di sini wajib menggunakan the, artikel the, ditambah adjektif kata sifat, ditambah s dan t, ditambah in atau bisa juga of ya. Nah, ini digunakan untuk adjektif yang
one syllable ya, consist only one syllable, terdiri dari satu suku kata ya. Contohnya seperti apa? Perhatikan baik-baik. You have to pay attention to the example please. Okay, my mother is the prettiest in the universe. Artinya, ibu saya adalah yang paling cantik sedunia. Ya, maksudnya itu ya, Nana ya. Ibu saya adalah yang paling cantik sedunia gitu ya, Nana ya. Jadi, prettiest tidak boleh menggunakan the most prettiest. Kenapa? Karena pretty ya hanya terdiri dari satu suku kata. Jadi tidak boleh menggunakan the most ya, nah ya. Tidak boleh menggunakan the most pretty. Tapi harus menggunakan the prettiest ya. You have to eliminate the letter Y karena pretty the last word-nya itu ada Y, konsonan Y, huruf mati Y. Jadi kalian buang Y-nya ya, seperti tadi yang di awal sudah Miss jelaskan, kalian tambahkan dengan I, E, S dan T seperti itu ya, untuk menyatakan yang paling, namun untuk adjektif yang satu suku kata. Oke, sekarang untuk menyatakan yang paling namun lebih dari satu suku kata ya, more than one syllable. Nah itu ya, rumusnya seperti apa? The ditambah most ditambah adjektif ditambah in atau of ya, ini digunakan untuk yang lebih dari satu suku kata, more than one syllable. Okay, how is example? The example is Umar is the most diligent student in the classroom. Ya, Nana ya. Umar adalah murid yang paling rajin atau terrajin di kelas ya. Nah, diligent di sini tidak boleh menggunakan diligence ya, tidak boleh. Kenapa? Karena diligent consists of more than one syllable ya. Diligent lebih dari satu suku kata. Nah, untuk yang palingnya dia menggunakan most ya, Nana ya. The most diligent student in the classroom. Oke deh, sampai di situ ya, Nana ya. Semoga kalian paham penjelasan Miss. Oke, next. Oke, di sini ada contoh bentuk-bentuk soal dari comparison degree. Oke, nanti mungkin latihannya, contoh-contohnya soalnya kurang lebih seperti ini ya. More or less like this. Perhatikan untuk yang positif. Apa sih itu maksudnya 1:1? Nah, 1:1 itu adalah penanda petunjuk kalian untuk mengisi nanti jawabannya ya, Nana ya. Maksudnya apa? Oke, check it out penjelasan Miss Rifki. Oke, yang pertama di sini 1:1. Satunya ini merupakan kalimatnya ya, baris kalimatnya 1. Nah, satunya yang satu lagi merupakan jawabannya 1 baris ya. Jadi 1 baris soal, 1 baris jawaban yang harus kalian buat. Tidak boleh 2 baris jika ada petunjuk seperti ini ya, Nana ya. Contohnya untuk positif, Fatimah is beautiful. Nah, ini contoh soalnya ya, Nana ya. Contoh soalnya saja sebagai petunjuk nanti jika ada latihan seperti ini yang Miss buat. Oke, Fatimah is beautiful. Aminah is also beautiful. Nah, itu soalnya. Jawabannya, we can conclude that. Kami dapat menyimpulkan bahwa, nah, kalian perlu tulis we can conclude-nya ya, Nana ya. We can conclude that Fatimah is as beautiful as Aminah. Nah, itu positif, komparatif yang menggunakan positif, membandingkan hal yang sama ya, Nana ya. Berarti benar kan ya? 1:1, satu bentuk kalimat soalnya, satu soal kalimatnya atau soal latihannya. Nah, satu lagi untuk jawabannya, 1 baris jawabannya. Seperti itu ya, Nana ya. Oke, sekarang contoh yang kedua, komparatif. 2:2, yaitu 2 soal latihannya, 2 jawaban yang harus kalian tulis. 2 baris jawaban yang harus kalian tulis. Contohnya, soalnya adalah Umar is 180 centimeters. Hasan is 170 centimeters ya. We can conclude that. Nah, kalian perhatikan baris jawaban yang harus kalian buat nanti. Ada 2 baris. Nah, itulah yang dinamakan komparatif 2:2 ya. Oke, Hasan is shorter than Umar. Nah, Umar is taller than Hasan. Seperti itu ya, Nana ya, untuk pembandingan, untuk komparatif. Oke. Adapun nanti penggunaannya apakah itu
nanti menggunakan more atau yang hanya ditambahkan ir, kalian perhatikan saja nanti untuk adjektifnya ya, semua tergantung kepada adjektifnya. Adjektif yang digunakan pada saat itu ya, atau kata sifat yang digunakan pada saat itu ya anak-anak ya. Oke, contoh ketiga, the superlative 3:2. 3 baris soal ya, 2 baris jawaban yang harus kalian jawab. Oke. Soalnya adalah school A is 10 kilometers ya. School B is 5 kilometers. School C is 2 kilometers. Okay, we can conclude that. Nah, ini jawabannya ya, 2 baris soal saja, soal jawabannya ya. School A is the farthest of all. Kalian cari yang terternya saja ya. Kalian abaikan yang di tengah-tengah ya ukurannya, seperti itu ya. Baik nanti yang di tengah-tengah itu yang ukuran besarnya atau tipisnya atau tingginya, pokoknya ada yang satu yang kalian abaikan, yang kalian ambil yang terternya saja. Namanya juga the superlative ya anak-anak ya. Itu berarti kalian hanya mengambil yang terternya saja, mau itu terkecil, terpendek, terbesar. Nah, seperti itu. Oke, school A is the farthest of all. Nah, school C is the nearest of all. Jadi, sekolahan yang A itu adalah yang paling jauh dari semua sekolah. Nah, sekolahan yang C adalah sekolahan yang paling terdekat dari semua sekolah. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Di sini kalian perhatikan juga ya anak-anak ya. Poin keempat, di sini ada yang penggabungan komparatif dan superlatif. 3:3. 3 baris soal latihan, nah 3 jawaban yang kalian buat. Contohnya ya, di sini ada eraser A is 5.000 rupiah. Eraser B is 3.000 rupiah. Eraser C is 1.000 rupiah. Oke, soal jawabannya. We can conclude that ada 2 cara ya anak-anak ya. Kalian intinya ambil ke tengah dulu ya anak-anak ya. We start from eraser B ya. Kita simpulkan dulu nih. Eraser B is cheaper than eraser A. Jadi dari B ke atas. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Miss ulangi, eraser B is cheaper than eraser A. Nah, turunin eraser A-nya. Eraser A is more expensive than eraser B. Nah, kita ambil yang terakhirnya yaitu yang termurahnya, yaitu eraser C. Eraser C is the cheapest of all eraser. Sampai of all saja sudah benar, atau kalian mau nulis erasernya lagi atau kata bendanya lagi, nanti juga tidak apa-apa ya untuk ditulis kembali ya, seperti itu. Jadi jika kita ke tengah lalu ke atas, nanti kita akan dapat nanti yang termurahnya, seperti itu. Atau seperti contoh yang di bawah ya, kita ambil dari tengah ke bawah lalu nanti ke atas kita dapat yang paling mahal. Oke, perhatikan baik-baik contohnya. Eraser B is more expensive than eraser C. Benar ya? Penghapus yang B itu lebih mahal daripada yang C, karena yang C Rp1.000 ya Nana ya. Lalu eraser C is cheaper than eraser B. Benar ya Nana ya. Nah, yang terakhir kita dapat yang termahal. Tadi kan contoh yang pertama kita dapat yang termurah ya Nana ya. Nah, sekarang contoh yang kedua kita dapat yang termahal di akhir kalimatnya ya. Eraser A is the most expensive of all erasers. Nah, seperti itu ya anak-anak ya contohnya ya. Semoga kalian dapat memahaminya seperti itu. Oke. Next. Oke. Latihannya ya anak-anak ya. Latihan kalian kerjakan page 140 and then submit your task as GCR as usual ya anak-anak ya. At GCR ya di Google Classroom. Semoga kalian tepat waktu dalam mengumpulkannya. Good luck, Cham. Stay healthy and thank you. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.